Program Adiwiyata sejak tingkat kabupaten hingga sekarang. Bapak Ibu Makasek yang senantiasa hadir setiap hari, terima kasih support dan dukungannya untuk sekolah ini. Juga Bapak Ibu tim Adiwiyata, terima kasih juga sudah senantiasa semangat ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya, serta Bapak Ibu saja karena kali ini kita masih berkumpul karena kita tentu saja memerlukan arahan ya, dan petunjuk harus seperti apa. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah persiapan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan Ibu Meta Indah Agnestia. Nah, Ibu diberi amanah ya sejak tahun 2020 sebagai koordinator tim Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, jadi SMA Negeri 2 Padalarang itu sejak 2018 mendapat penghargaan sebagai sekolah berwawasan lingkungan atau kita kenal juga sebagai sekolah Adiwiyata. Nah, seperti apa sih penghargaan Adiwiyata itu? Ya, kita bahas ya sama-sama. Nah, mohon disimak dengan baik-baik. Yuk, kita mulai. Nah, jadi dasarnya itu adalah Peraturan Menteri LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, P53 ya, pada tahun 2019. Nah, jadi Adiwiyata itu adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintahnya bisa daerah provinsi, kemudian kabupaten kota, kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau disingkatnya adalah gerakan PBLHS ya. Nah, siapa yang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata? Itu mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA atau SMK ya. Kemudian nanti penilaiannya dimulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, nasional dan mandiri. Nah, jadi di tahun ini ya, bahkan sejak tahun 2020 kemarin, Seman 2 Padalarang sedang mempersiapkan penilaian Adiwiyata tingkat nasional ya. Mohon doa dan dukungannya ya dari kalian semua. Semangat. Nah, ini tim Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang ya, tim inti. Jadi kegiatan Adiwiyata ini didukung oleh semua warga SMA Negeri 2 Padalarang, dari kepala sekolah sampai ke caraka, ya satpam, kemudian front office dan lain sebagainya. Nah, tapi ini adalah tim intinya, yaitu ada Pak Aziz, kemudian ada Bu Dina, ada Pak Rizal, ada Bu Ida, ya, dan ada Ibu juga. Nah, kemudian nih ya, ini kegiatan sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu kita dalam pembelajaran membiasakan membawa minuman ya. Jadi botol minum dari rumah. Jadi usahakan tidak membawa botol plastik, oke? Ya, jadi Ibu harap ketika nanti kalian masuk ke area sekolah, apakah itu ekstrakurikuler atau ketika tatap muka, itu kalian tidak membawa botol minum air kemasan, tapi silakan bawa tumbler gitu ya. Jadi bawa botol minum tumbler, kemudian juga membawa bekal dari rumah ya. Jadi silahkan nanti kalian bawa buatan ibu, mama, bunda kalian ya, itu kan akan lebih sehat gitu.
Kemudian kegiatan lainnya seperti apa? Nah, ini jadi kita kegiatan bersama Eco Village Jaya Mekar ya. Jadi ada kegiatan bersama dengan aktivis lingkungan hidup lainnya. Nah, ini membuat eco-brick ya. Jadi kegiatannya ketika dengan Eco Village Jaya Mekar itu eco-brick. Kalian tahu kan eco-brick ya? Jadi sampah-sampah plastik yang sudah tidak bisa masuk ke bank sampah ya. Misalkan bekas ciki atau misalkan kemasan plastik lainnya yang berwarna-warni, pokoknya yang tidak bisa masuk bank sampah itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian nanti dipadatkan ya. Nah, beratnya minimal 250 gram itu ya. Itu yang disebut sebagai eco-brick. Lalu, nah ini kegiatan dengan Gojek ya. Jadi kita alhamdulillah bekerja sama dari Gojek, ada penukaran sampah. Nah, ya, penukaran sampahnya itu menjadi GoPay gitu. Lumayan kan ya? Kalian nanti bisa jajan, kemudian bisa untuk go ride juga ya nih tuh. Jadi botol-botol gitu ya, botol-botol plastik kemasan bekas minum, air mineral dan lain sebagainya itu bisa ditukarkan kemudian nanti dapat GoPay. Lumayan ya. Nah, terus apalagi kegiatannya sebelum pandemi? Nah, ini ada lomba kebersihan kelas ya. Jadi setiap minggu ya itu nanti akan diumumkan mana kelas yang terbersih biar menjadi motivasi bagi yang lainnya ya, dan akan ada sertifikat untuk kelas juga, kemudian hadiah juga ya. Nah, ini ya persiapan lomba kebersihan kelasnya. Jadi kalian dengan teman-teman yang lain itu membersihkan kelas. Kangen ya suasana kelas, bisa belajar di dalam kelas, tidak hanya online. Maaf, terlalu cepat. Nah, ini contohnya yang dilakukan oleh kelas ini 10 MIPA 5 waktu itu ya tuh. Jadi mengumpulkan botol-botol kemasan bekas minuman, kemudian nah ini yang di bagian bawahnya juga kayak misalkan plastik-plastik, terus yang kayak minuman yang lain juga ya. Ini bisa masuk ke bank sampah yang air mineral ini ya. Tuh, jadi ada tabungan sampah di kelas juga, kita ada bank sampahnya juga. Tuh, nah. Ya, kemudian ada juga kegiatan penyuluhan dari puskesmas. Nah, di penyuluhan ini ada tanya jawab, diskusi, dan kemudian mendapatkan bingkisan begitu ya tuh. Tuh. Lalu nah, kemudian kita juga melakukan kegiatan bersama sekolah adiwiyata lainnya di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, salah satunya yaitu dengan SMPN 2 Padalarang ya. Waktu itu kita sama-sama ini tuh ya. Jadi dengan anak-anak SMP 2, kemudian ada perwakilan dari SMA 2 Padalarang juga kita ke sana. Itu. Nah, terus nih sebelum pandemi itu di depan ya, di depan ketika kalian masuk ke parkiran itu kita ada hidroponik ini ya. Hidroponiknya yang kita tanam adalah tanaman kangkung. Nah, terus tuh sesekali nanti kita panen ya tuh, panennya bareng-bareng sama siswa, sama perwakilan guru ya. Kemudian ada Kasubag juga, ada Wakasek juga begitu. Nah, ini ada Bupati Mah juga, beliau koordinator tim adiwiyata di tahun 2019. Nah, kegiatan apa yang kami lakukan saat pandemi ya? Nah, kita mulai dengan pembuatan hand sanitizer alami ya. Jadi ada hand sanitizer yang kita buat dari bahan-bahan alam ya. Ini dari daun sirih ini ya, diekstraksi begitu. Nah, kemudian ada juga hand sanitizer kimiawi ya. Jadi ini dari bahan-bahan kimia gitu. Nah, kemudian hand sanitizer tersebut dipakai di lingkungan SMA Negeri 2 Padalarang ya. Nah, selanjutnya dilakukan juga kegiatan bersih-bersih ruangan yang ada di SMA 2 Padalarang. Misalkan ini ruangan laboratorium ya, disemprot ya.
dengan desinfektan. Nah, ini Bapak Wakasek Bapak Wakasek Kesiswaan ya, tuh Pak Firman membersihkan ikut juga membersihkan ruangan tata usaha ya. Tuh, terima kasih Pak Firman. Penyemprotan desinfektan. Nah, kemudian ini adalah aksi yang dilakukan oleh 3G. Jadi kita punya kader Adiwiyata ya, siswanya itu dinamakan kader Adiwiyata, namanya 3G Club atau Go Green Generation Club ya. Nah, kita membersihkan lingkungan di sekitar sekolah tuh ya. Nih, jadi 3G ini terdiri dari semua anggota ekskul. Nah, ini perwakilan dari ekskul PMR ya. Ada juga pramuka, kemudian sinema dan lain sebagainya. Nah, kegiatan lainnya saat pandemi itu ada penyusunan karya tulis ilmiah kelas 12 ya, dan berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini karya tulis ilmiahnya ya, yaitu pembuatan tisu daur ulang. Jadi, tisu-tisu yang sudah digunakan di SMA Negeri 2 Padalarang ya, baik dari dapur ataupun toilet itu kita inikan dulu, sterilisasi dulu. Jadi diberi cairan desinfektan dulu, kemudian kita daur ulang ya. Lalu, nah ini adalah pengukuhan tadi 3G Club ya. Jadi pengukuhan 3G Club oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Toto ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di Semawa TV. Jadi sudah ada videonya di Semawa TV. Nah, ini salam Semawa Zero Waste ya. Yuk kita dengarkan. Sekali lagi. Kompak. Ya. Salam Zero Waste. Oke, jadi slogan di SMA Negeri 2 Padalarang itu ingat ya. Jadi ketika disebutkan Semawa Zero Waste ya, begini, zero itu 0, kemudian waste ini ya, W ya. Semawa Zero Waste. Nah, maka kalian akan menjawab, kita jaga alam, alam jaga kita. Oke, tuh. Lalu, nah, saat pandemi ini ya kita juga mengikuti webinar ya, ini diselenggarakan oleh DLH dari Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas juga dan beberapa sekolah. Nah, ini tentang tablet tambah darah ya, atau disingkat TTD ya. Terus, nah ada juga penyerahan bibit tanaman dari orang tua murid ketika pembagian rapot. Jadi ketika nanti kalian menerima hasil belajar, rapot gitu ya, tengah semester atau akhir semester, kalian dengan orang tua bisa datang ke sekolah ya, tetap jaga prokes. Nah, yuk sambil bawa juga ya bibit tanaman yang bisa disumbangkan ke SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, ini panen kangkung hidroponik bersama Bapak Kepala Sekolah Pak Toto Suharya tuh ya. Nah, ini dengan anggota 3G yang juga merupakan anggota ekskul dari KKR, Karya Kreasi Remaja. Tuh. Lalu, apalagi kegiatan kita, ada aksi Earth Hour ya. Di bulan Maret kemarin ya kita juga ikut, yaitu tidak menyalakan listrik ya selama 1 jam. Jadi lampu dimatikan tuh, kemudian kirim tuh ke kami, oh ternyata ikut aksi juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi 1 jam penghematan listrik dengan mematikan listrik selama 1 jam itu sangat berpengaruh untuk kelestarian energi di bumi kita ya. Nah, lalu ada juga pameran produk Adiwiyata. Nah, ini ya tuh ada bibit-bibit, kemudian ada tanaman-tanaman yang bisa dijual juga ya. Jadi itu bentuk pameran. Nah, sudah ya. Jadi sebenarnya itu
bukan gambaran yang lengkap ya dari kegiatan tim Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang. Masih banyak kegiatan lainnya, bahkan ada juga kegiatan dengan Karang Taruna waktu itu dengan Bu Fatimah gitu ya. Itu kita menanam 100 pohon gitu ya di lahan kritis. Nah, jadi Ibu harap walaupun kita saat ini ada di kondisi pandemi ya, diusahakan jaga jarak, menghindari kerumunan, tapi untuk sikap peduli lingkungan itu harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Nah, jadi Ibu minta kalian di rumah mulai gitu ya, karena kalian adalah siswa SMA Negeri 2 Padalarang ya, silahkan mulai sikap peduli lingkungan dari rumah ya. Apa contohnya? Yaitu memilah sampah ya. Karena sampah plastik di bumi kita ini semakin bertambah, kemudian Indonesia juga belum baik pengolahan sampahnya. Jadi dibiasakan dari rumah itu sudah dipilah mana sampah organik, mana anorganik. Jadi mana sampah yang tidak bisa diuraikan seperti plastik, kemudian kaleng ya dan lain sebagainya, dan mana yang bisa diuraikan itu bisa menjadi kompos, kemudian diolah begitu ya, akan lebih bermanfaat. Nah, kemudian untuk yang sampah anorganiknya, nah kalian juga kumpulkan mana yang bisa disetorkan ke bank sampah, misalkan seperti bekas air kemasan ya, botol-botol minuman, kemudian plastik kresek ya, itu yang warnanya hitam, kemudian yang putih, begitu, yang bening gitu ya. Nah, itu kalian pisahkan. Nah, tapi yang tidak bisa masuk ke bank sampah, contohnya bekas kemasan ciki gitu ya, terus makanan ringan lainnya, snack dan lain sebagainya, itu silahkan buat eco-brick ya. Buat eco-brick, masukkan ke dalam botol bekas air mineral ya. Jadi bekas air mineralnya itu 600 mili begitu. Kemudian dipadatkan ya, kalian padatkan dengan kayu atau sumpit gitu ya. Pokoknya padat dan minimal beratnya itu 250 gram ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kegiatan ini ya. Selamat datang di SMA Negeri 2 Padalarang, Sekolah Berwawasan Lingkungan. Dan mari semangat untuk terus mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.